salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nini Jenny Maipau Eskut MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya memiliki latar belakang pendidikan sarjana kehutanan dari Universitas Patimura Ambon dan magister pada bidang kehutanan dari Universitas Patimura Ambon. Saya mulai melaksanakan tugas sebagai dosen sejak diterbitnya surat keputusan yayasan tentang pengangkatan sebagai dosen tetap pada program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong berdasarkan SK Yayasan. Masa kerja saya terhitung sejak 1 Oktober 2018 sebagai dosen tetap pada program studi kehutanan. Dalam keputusan tersebut, saya diberikan tugas akademik sesuai catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan al-Islam dan kemuhammadiyaan. Dalam perjalanan karir akademik, saya memperoleh jabatan fungsional asisten ahli dengan angka kredit 150 PUM terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Jabatan akademik tersebut ditetapkan dalam bidang mata kuliah manajemen hutan, analisis biaya, eksploitasi, dan perlindungan hutan. Pada kesempatan ini saya mengambil mata kuliah manajemen hutan sebagai contoh dalam video pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 6. Mata kuliah manajemen hutan membahas konsep, fungsi, prinsip, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan hutan. Materi mencakup pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan adat, tata kelola kelembagaan, peran serta pihak, dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan lestari. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyusun rekomendasi manajemen hutan yang bertanggung jawab berbasis data, kebijakan, sosial, dan berkeberlanjutan. Saya berupaya mengerahkan pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menganalisis persoalan nyata dalam pengelolaan hutan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode, yaitu kuliah interaktif, diskusi kasus, telaan kebijaksanaan, analisis persoalan manajemen hutan, menyusun alternatif solusi, dan presentasi rekomendasi pengelolaan hutan lestari berbasis studi kasus. Metode ini saya pilih agar mahasiswa aktif, mampu berpikir kritis, dan terbiasa mengaitkan konsep manajemen hutan dengan kondisi lapangan. Capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah manajemen hutan meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 4. CPL 1, lulusan mampu menunjukkan sikap religius, etis, bertanggung jawab, peduli lingkungan, menghargai kearifan lokal, menjunjung nilai kemuhammadiyaan, serta memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan dalam bidang kehutanan. CPL 2, lulusan mampu menguasai konsep dasar dan terapan ilmu kehutanan yang mencakup ekologi hutan, silvikultur, konservasi manajemen hutan, perlindungan hutan, rehabilitas hutan dan lahan, perhutanan sosial, serta pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan. CPL 4, lulusan mampu melaksanakan riset terapan, menyusun solusi berbasis data, melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, menganalisis kebijakan kehutanan, membangun jejaring kerja, serta mengembangkan kewirausahaan kehutanan berbasis hutan adat, hasil hutan, bukan kayu, jasa lingkungan, dan keberlanjutan dalam pembelajaran. CPL tersebut saya turunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah agar proses belajar lebih terarah dan dapat diukur. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK mata kuliah manajemen hutan adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun rekomendasi manajemen hutan lestari sesuai CPL 1 dan CPL 2 dan CPL 4. CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, etis, bertanggung jawab, peduli lingkungan, menghargai kearifan lokal, dan bekerja sama dalam pembelajaran manajemen hutan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, prinsip, ruang lingkup, dan tujuan manajemen hutan lestari pada berbagai fungsi kawasan hutan. CPMK 3,
Mahasiswa mampu menganalisis fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengelolaan hutan. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi manajemen hutan berbasis data, kebijakan sosial, hutan adat, dan prinsip keberlanjutan. Sub CPMK disusun sebagai kemampuan akhir pada setiap tahapan pembelajaran. Sub CPMK dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, ruang lingkup mata kuliah, etika akademik, dan peran manajemen hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, prinsip, tujuan, dan perkembangan manajemen hutan lestari. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tata kelola kelembagaan, kepemimpinan, kerjasama, dan peran para pihak dalam manajemen hutan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis perencanaan pengelolaan hutan berdasarkan tujuan, fungsi kawasan, data sumber daya hutan, dan kebutuhan pengelolaan. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengawasan, monitoring, evaluasi, dan indikator kinerja pengelolaan hutan lestari. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan adat, berdasarkan karakteristik dan tujuannya. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan manajemen hutan seperti degradasi hutan, konflik pemanfaatan lahan, lemahnya tata kelola, dan perubahan sosial. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu merumuskan alternatif solusi manajemen hutan berbasis kebijakan, partisipasi masyarakat, hutan adat, dan keberlanjutan. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan rekomendasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan studi kasus sederhana. Penugasan mahasiswa. Penugasan utama dalam mata kuliah ini berbentuk laporan analisis dan presentasi kelompok. Judul tugasnya adalah analisis persoalan manajemen hutan dan rekomendasi pengelolaan hutan lestari berbasis studi kasus. Tugas ini mendukung pencapaian sub CPMK 8, sub CPMK 9, dan sub CPMK 10. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk memilih satu kasus pengelolaan hutan, misalnya hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan adat, atau kesatuan pengelolaan hutan. Setelah itu, mahasiswa mengidentifikasi masalah, menganalisis faktor penyebab, menelaah peran para pihak, dan menyusun rekomendasi manajemen hutan yang realistis dan berkelanjutan. Langkah pengerjaan tugas meliputi membentuk kelompok kecil, menentukan kasus pengelolaan hutan, mengumpulkan data dan referensi pendukung, mengidentifikasi masalah utama dan faktor penyebab, menganalisis peran para pihak dan aspek kebijakan, menyusun rekomendasi manajemen hutan lestari, menyusun laporan dan bahan presentasi. Luaran tugas berupa laporan 8-12 halaman, tabel identifikasi masalah, analisis peran para pihak, rekomendasi manajemen hutan, daftar pustaka, dan bahan presentasi kelompok. Jadwal pelaksanaan tugas dimulai pada pekan 12 untuk penentuan kasus dan pengumpulan data, pekan 13 sampai 14 untuk analisis dan penyusunan rekomendasi, serta pekan 15 untuk presentasi dan pengumpulan laporan. Sistem penilaian. Penilaian dilakukan secara bertahap untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa. Untuk penilaian mencakup kehadiran, kuis, tugas, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut komponen penilaian: bobot kehadiran dan partisipasi awal 5%, kuis 15%, tugas individu atau kelompok 40%, presentasi proyek 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Penilaian tugas proyek dilakukan berdasarkan 5 indikator, yaitu ketetapan identifikasi masalah 20%, ketetapan analisis faktor penyebab dan peran para pihak 25%, kelayakan rekomendasi manajemen hutan 25%, sistematika laporan 15%, serta kemampuan presentasi dan kerja sama 15%. Sistem penilaian menggunakan penilaian acuan patokan. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi seluruh komponen penilaian yang telah dirancang untuk mengukur
ketercapaian CPMK dan sub-CPMK. Sebagai dosen, saya berkomitmen melaksanakan pembelajaran yang terencana, terukur, dan relevan dengan kebutuhan keilmuan kehutanan. Saya berusaha mengembangkan pembelajaran yang mendorong mahasiswa memahami konsep, menganalisis masalah, serta menyusun rekomendasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan data, kebijakan, kondisi sosial, dan prinsip keberlanjutan. Demikian deskripsi pengenalan diri dan penjelasan pembelajaran mata kuliah manajemen hutan. Selanjutnya, Bapak Ibu penilai dapat menyaksikan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Sebelum kita melakukan perkuliahan di hari ini, ada dinamakan itu kontrak perkuliahan. Jadi mata kuliah manajemen hutan ini memiliki 2 SKS dan kita berada di semester 6. Kemudian saya sebagai dosen mata kuliah, sudah ada yang kenal? Sudah, Bu. Ya. Saya nama Nini, biasa dipanggil nama kecilnya saja. Kemudian untuk mata kuliah manajemen hutan itu, manajemen hutan adalah salah satu ilmu kehutanan yang menggabungkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Tujuannya adalah mengoptimalkan manfaat hasil hutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi tanpa merusak kelestarian lingkungan. Kemudian ada pun juga pelaksanaan perkuliahan itu, nanti kita kuliah secara tatap muka, ada juga ceramah atau diskusi, ada pun tugas, ada tugas pribadi maupun tugas kelompok, bahkan dibuat atau disusun dalam makalah. Selain itu juga kita buat kesepakatan antara kalian dengan saya, kalaupun terlambat 10 menit, kalian di luar. Kalaupun saya terlambat 10 menit, saya di luar. Konsekuensinya seperti itu. Selain itu juga, kalian harus mengumpulkan tugas sesuai dengan yang kesepakatan. Seandainya hari ini kita belajar, ada tugas mandiri atau tugas kelompok, untuk dikumpulkan minggu depan, kalian harus kumpul. Adapun tugas yang dibuat itu ada beberapa penilaian ya. Jadi tata bahasanya, penulisannya, kualitas atau isi dari kalian punya tugas makalah maupun tugas diskusi kelompok. Selain itu juga nanti kita adakan tatap muka itu selama 16 kali. 16 kali pertemuan yang ke-8 kita ada meet atau ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang ke-16 itu ujian akhir semester dengan rincian. Dinilai itu dengan nilai tugas, nilai kuis juga, UTS sama UAS. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 75% perkuliahan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti UAS atau ujian tengah semester. Jadi selama 16 kali itu, kalian punya kehadiran itu harus 75%. Kalaupun tidak diwajibkan untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
hal-hal yang mungkin belum diatur dalam kontrak perkuliahan hari ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Tertanda tangan dosen mata kuliah mengetahui Ibu Nini Jenny Maipau Esut MSI, bahkan ketua jurusan Ibu Irnawati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan mengikuti mata kuliah manajemen hutan untuk pertemuan yang kedua dan ketiga, membahas tentang konsep, fungsi, prinsip, tujuan, dan perkembangan manajemen hutan lestari. Adapun ada 5 prinsip yang kita bahas, yaitu konsep, fungsi, prinsip, tujuan, dan perkembangannya. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui pengertian tentang konsep, menjelaskan pengertian ruang lingkup manajemen hutan lestari? Ada? Ya, silahkan. Izin menjawab. Jawaban dari saya itu saya jelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari manajemen hutan lestari itu adalah proses mengelola sumber daya hutan secara terencana dan bertanggung jawab agar fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial hutan itu tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Jadi terdapat, dan menurut saya juga terdapat beberapa ruang lingkup manajemen hutan, yaitu ada perencanaan, teknik operasional, dan pemanfaatan lingkungan. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih. Fungsi, membedakan fungsi hutan dan fungsi manajemen dalam pengelolaan. Selain itu juga prinsip, menguraikan prinsip kelestarian ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Yang keempat, menghubungkan tujuan pengelolaan hutan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan. Yang kelima, menjelaskan perubahan pendekatan manajemen hutan dari produksi menuju keberlanjutan. Ada gagasan utama yang harus dikelola, bukan sekedar dimanfaatkan dari manajemen hutan sendiri. Proses perencanaan itu proses perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan pelaksanaan, mengawasi dan evaluasi pengelolaan hutan agar fungsi hutan tetap lestari. Mungkin ada yang tahu tujuan yang jelas dari gagasan utama itu ada 4. Untuk mengetahui tujuan yang jelas, ada data sebagai dasar keputusan, ada pembagian peran, ada pengawasan dan evaluasi. Ruang lingkup manajemen hutan itu terdiri dari 6, yaitu inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan. Mungkin yang lain ada yang tahu tentang apa itu inventarisasi? Inventarisasi itu untuk mengamankan aset, memastikan data yang akurat. Kemudian perencanaan, kenapa harus dilakukan perencanaan? Itu memberikan arahan yang jelas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalisirkan resiko ketidakpastian masa depan. Yang keempat itu pengawasan. Kenapa harus ada pengawasan? Memastikan setiap kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian menyimpan semua data yang sudah ada. Evaluasi, kenapa harus ada evaluasi? Mengukur ketercapaian tujuan. Jadi fungsi dari evaluasi itu mengukur ketercapaian dari tujuan yang kita inginkan. Selain itu juga ada perbaikan. Kenapa harus ada perbaikan dari ruang lingkup manajemen? Untuk
mengembalikan fungsi yang rusak, meningkatkan efisiensi, mencegah kerugian lebih besar, dan beradaptasi dengan perubahan. Adapun juga prinsip manajemen hutan lestari terbagi ada 4 bagian. Mungkin ada dari kalian yang mengetahuinya. Untuk prinsip manajemen hutan lestarinya ada 4 bagian. Saya Bu. Ekologi, mempertahankan tumbuhan lahan sehingga mengurangi erosi dan longsor. Menjaga fungsi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa, melindungi tanah dan tata air sehingga ketersediaan air tetapi terjadi risiko banjir maupun kekeringan berkurang. Memelihara keanekaragaman hayati, yaitu menjaga keberadaan berbagai spesies flora, fauna, dan migrasi agar ekosistem tetap seimbang. Mengapa hutan harus dikelola? Dari kalian, mengapa hutan harus dikelola? Karena menjaga kelestarian fungsi hutan, menyediakan manfaat ekonomi secara terkendali, melindungi tanah, air, iklim makro, dan biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Richard, silakan. Biodiversitas. Jadi Bu, biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah totalitas variasi seluruh bentuk kehidupan di bumi. Baik, itu saja Ibu. Jadi untuk perkembangan manajemen hutan itu ada pendekatannya, mulai dari produksi kayu, kelestarian hasil, ekosistem, sosial, adat, kemudian berbasis adat. Fokus pada hasil hutan, kayu, dan target produksi. Selain itu juga kelestarian hasil, pengaturan tebangan agar produksi tidak berhenti. Yang ketiga, ekosistem, memperhatikan air, tanah, dan biodiversitas, dan daya dukung. Sosial adat, mengakui partisipasi masyarakat dan hutan adat. Berbasis data, menggunakan GIS, inventarisasi, monitoring, dan evaluasi. Kita akan masuk dalam tugas mini kasus. Contohnya, kita berbicara mengenai kebakaran hutan. Kemudian, kenapa terjadi kebakaran hutan di lahan gambut? Itu sebagai contoh satu kasus untuk tugas kalian minggu depan ya. Jadi kalian akan buat tugas dengan studi kasus kebakaran hutan di hutan gambut. Kenapa sampai terjadi kebakaran hutan? Apa saja yang menyebabkan kebakaran hutan tersebut? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebakaran hutan di lahan gambut? Ya. Nanti kalian buatkan tugas, makalah, kemudian dikumpulkan untuk minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Kemudian itu apa fungsi kawasan hutan? Yang kedua itu prinsip apa yang harus dijaga? Yang ketiga, apa saja yang perlu dikumpulkan? Siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab dari kasus yang tadi, kebakaran hutan itu? Yang kelima, tujuan pengelolaan yang realistis. Adapun selain tugas kalian untuk makalah, ada tugas mandiri serta tugas kelompok lagi. Tugas kelompok itu nanti kalian buat ringkasan dari materi pertemuan kedua dan ketiga, sedangkan tugas kelompok itu nanti kalian buat tabel perbandingan antara fungsi kawasan hutan, baru didiskusikan minggu depan ya. Kemudian ada penilaian untuk tugas, diskusi, dan ringkasan. Sampai di sini kita punya materi perkuliahan.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah tidak ada, selamat siang. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Makasih.